Para pelajar yang berbahagia, kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita mengenai persiapan ulangan harian tentang sistem persamaan linier dua variabel. Pada kesempatan ini kita akan bahas satu persatu tipe soal yang akan dimunculkan dalam UH nanti, ya. Nah, untuk soal pertama, kita akan membahas atau kalian diminta untuk menentukan mana PLDV dan mana yang bukan PLDV. Ya, misalnya contoh soalnya model seperti ini. Kita diberikan beberapa option atau pilihan mana yang PLDV dan mana yang bukan PLDV. Tentu untuk membedakan mana PLDV dan bukan PLDV, yang kita harus ingat kembali adalah penjabaran dari persamaan, berarti mengandung sama dengan linear, artinya pangkat tertingginya 1, 2 variabel, berarti dia mengandung 2 variabel. Nah, pada option A, itu tentu salah. Kenapa? Karena hanya mengandung 1 variabel, yaitu variabel A. Option B juga salah, ada 3 variabel, X, Y, dan Z. Option C mengandung 2 variabel, mengandung tanda sama dengan. Jadi option C sudah pasti benar, option D salah karena mengandung 1 variabel. Nah, jadi begitulah cara menganalisa untuk membedakan mana PLDV dan mana bukan PLDV. Kita lanjut ke soal nomor 2. Pada soal nomor 2, kita diminta untuk menentukan suatu titik atau suatu solusi yang benar pada PLDV. Misalnya kita diberikan PLDV, yaitu dari option A sampai option D. Titik yang dilalui oleh PLDV dari option A sampai option D itu yang mana melalui titik negatif 4,1. Tentu untuk menjawab ini kita juga pakai cara coba-coba. Kita coba apakah benar negatif 4 itu sama dengan 4 dikali 1, karena nilai X-nya negatif 4, Y-nya 1. Tentu jawabannya salah, sehingga option A salah. Option B, apakah benar negatif 4 itu sama dengan negatif 4 kali 1? Ya, jawabannya benar. Sehingga option B adalah solusi, atau negatif 4,1 itu adalah solusi dari PLDV X sama dengan negatif 4Y. Nah, jadi tipe soalnya untuk nomor 2 seperti itu. Untuk soal nomor 3, ini kita diminta membentuk PLDV. Misalnya diberikan sebuah soal atau permasalahan. Ya, sekarang lagi tren-trennya misalnya ojek online. Kita diminta untuk menentukan misalnya apa fungsi ya hubungan antara total biaya dan jarak tempuh. Nah, di sini dikatakan bahwa ojek online menetapkan tarif 5.000 per kilometer. Jika biaya awal yang dikenakan penumpang adalah 4.000, maka total biaya atau dinyatakan dalam Y dan jarak tempuh dinyatakan dalam X. Model matematikanya seperti apa? Kita bisa nyatakan dalam bentuk tabel. Artinya, kita bisa hubungkan Y sebagai total biaya, X sebagai jarak. Ya, kita nyatakan dalam bentuk tabel. Jika jaraknya 1 km, tentu total biaya yang dikenakan, biaya awalnya 4.000, per kilometernya 5.000, tentu 9.000. Ya. Kalau jaraknya itu 2 km, biaya awalnya 4.000, biaya per kilometernya 5.000, 5.000 kali 2 tambah 4.000, tentu dia harus 14.000. Dari pilihan sangat terlihat dengan jelas bahwa yang memenuhi adalah option B. Kenapa? Ketika kita bisa ganti X-nya dengan 1, maka kita akan peroleh Y-nya 9.000, ganti X-nya dengan 2, dapat Y-nya itu adalah 14.000. Ya, jadi seperti itu untuk soal nomor 2. Soal nomor 3 ya. Ini kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4 juga kita diminta untuk menentukan model matematika ya dari permasalahan yang diberikan. Ya. Banyak kambing dan ayam dalam satu kandang itu ada 10, total kakinya ada 26. Kita tahu bahwa kalau kambing kita misalkan dengan K, ayam kita misalkan dengan A, tentu K tambah A itu sama dengan 10. Kaki kambing itu ada 4, berarti setiap kambing kita kalikan dengan 4, setiap ayam kita kalikan dengan 2, kalau kita tambah tentu nilainya 26. Ya, ternyata option yang ekuivalen atau sama bentuknya adalah option
C ya. Ini tinggal balik posisinya, K tambah A tentu sama aja dengan A tambah K ya. Ini juga sama aja dengan 2A tambah 4K. Sehingga kita bisa dengan mudah menentukan model matematika dari pertanyaan nomor 4 adalah C. Nomor 5. Nah, nomor 5 kita sudah menggunakan atau menerapkan SPL DV dengan bisa menggunakan teknik eliminasi, bisa menggunakan campuran ya. Nanti tergantung yang mana cepat kita gunakan. Ya. Di sini dikatakan bahwa harga 1 mangga tambahkan 3 kg jeruk ya. Kita anggap aja 1 kg mangga itu M, jeruk itu J, ini 47.000. Kemudian 1 kg 3 kg mangga tambah 1 kg jeruk itu 37.000. Yang diminta adalah harga 2 kg mangga plus 2 kg jeruk. Ya, untuk soal ini tentu kita bisa lebih cepat tanpa harus menggunakan eliminasi substitusi. Ya, kita akan gunakan dengan cara yang lebih cepat. Ternyata karena yang ditanya adalah 2M tambahkan 2J sama dengan berapa? Kalau ini operasinya kita jumlahkan, ini menghasilkan 4M tambah 4J sama dengan 84.000. Sehingga untuk menghasilkan 2M tambah 2J, kita cukup bagi 2 ya. Nah, jadi langsung kita dapat bahwa 2M tambah 2J-nya adalah 42.000 tanpa kita harus menggunakan eliminasi atau substitusi. Oke, untuk model soal seperti ini berlaku tergantung dari pertanyaannya. Soal nomor 6, ya, kita bisa memanfaatkan eliminasi ya juga dan substitusi. Yang jelas kita bisa memodelkan nomor soalnya, kemudian kita bisa jawab pertanyaannya. Jumlah umur ayah, kalau ayah dimisalkan dengan A dan ibu, nah ibu dimisalkan dengan I, maka itu nilainya 76. Ini model matematikanya dulu. Ayah 4 tahun lebih tua daripada ibu. Tentu ayahnya itu sama dengan ibu ditambahkan 4. Artinya kalau ayahnya atau ibunya 20 tahun, berarti ayahnya 24. Artinya 24 tahun lebih tua. Ditanya di sini adalah selisih umur ayah dan ibu 5 tahun yang akan datang. Oke, kita bisa menggunakan cara satu. Cara satu kita gunakan cara substitusi. Ya, yang ditanya adalah selisih umur ayah dan ibu 5 tahun yang akan datang. Cara substitusi artinya kita mengganti, kalau ini kita anggap sebagai persamaan 1, ini dianggap sebagai persamaan 2, mengganti 2 ke 1. Kalau 2 ke 1, maka kita akan dapat I tambah 4 tambah I, itu nilainya 76, tentu nanti 2I sama dengan 72, I-nya 30. Nah, kalau I 36 tentu ayah itu 4 tahun lebih tua, 40. Jika 5 tahun yang akan datang, berarti kita tambahkan 5, ini kita tambahkan 5. Ya, atau kita bisa buat ya umur ayah kita buatkan yang model lain. Ya. Ayah 4 tahun yang akan datang, tentu A tambah 4, 5 tahun ya, A tambah 5 itu sama dengan 45, I tambahkan 5 itu tentu 41. Kalau kita selisihkan, selisihnya adalah 4. Atau jawabannya D. Kita bisa menggunakan cara yang lebih cepat, misalnya cara 2. Cara 2, karena A itu sama dengan I tambah 4, tentu selisihnya A kurang I sama dengan 4. 5 tahun yang akan datang tentu A tambah 5, I juga kurangi I tambah 5. Sehingga selisihnya juga tetap akan 4. Sehingga jawabannya bisa lebih cepat kita dapat tanpa harus tahu umur ayah berapa, umur ibu berapa. Terus, untuk soal nomor 7. Soal nomor 7 ya, ini kita harus menggunakan cara substitusi eliminasi tanpa bisa menggunakan cara-cara ya analisa atau cara lain. Oke. Kita lihat di sini
Harga sebuah tiket amal adalah 25.000, sedangkan tiket biasa 15.000. Jika untuk membeli 12 tiket, nah 12 tiket yang dimaksud adalah amal dan biasa, Ibu memerlukan uang 260.000. Pertanyaannya tiket amal. Jika yang ditanya amal, tentu kita harus eliminasi nanti biasanya. Atau bisa kita tulis dalam amal tambah biasa, itu banyaknya ada 12. Setiap tiket amal itu nilainya 25.000. A tambah tiket biasa 15.000 B itu 260. Karena nilainya ini cukup besar, kita langsung bisa bagi dengan 5.000. Kalau kita bagi dengan 5.000, kita dapat persamaannya adalah 5A tambah 3B sama dengan, kalau ini dibagi dengan 5.000, nilainya adalah 52. Ya, jadi bisa kalian hitung ini 52. Karena yang kita ditanya adalah nilai amalnya berapa atau tiket amalnya, nilai A-nya, maka B-nya kita eliminasi, cukup kalikan dengan 3. Ini kalikan dengan 3, kita tulis di bawah hasilnya biar mempercepat. 3A tambah 3B sama dengan 36. Sehingga kita dapat 2A sama dengan 16 atau A-nya sama dengan 8. Jadi banyaknya tiket amal ada 8. Selanjutnya soal nomor 8. Ya, 8 juga menggunakan sistem eliminasi substitusi ya, untuk menyelesaikan SPLDV. Ya. Uang 5.000-an dan uang 10.000-an itu ada 50 lembar, totalnya itu 400.000. Yang ditanya uang 10.000-an. Uang 10.000-an kita anggap dengan P, uang 5.000-an kita anggap dengan L. Berarti banyaknya uang 10.000-an, puluhan ribu dengan 5.000 itu ada 50. Yang kedua, puluhan ribu tentu dikali 10.000. Kali P tambah 5.000 dikali L. Itu hasilnya 400.000. Ini yang ditanya adalah uang puluhan ribu, berarti L yang kita eliminasi. Untuk mengeliminasi L, ya bisa juga kita kalikan atau samakan nilai P-nya ya. Atau ini kita sederhanakan. Untuk mengeliminasi L, kita koefisien L kita samakan. Yang bawah dulu kita bagi 10.000 dengan 5.000 bisa dibagi dengan 5.000. Kita lihat apa hasilnya bagi dengan 5.000. Itu menjadi 2P tambah L sama dengan 80. Ya, ini P tambah L berarti cukup kita kali 1. Sehingga kita lakukan operasi kurang. Ini jadi min P sama dengan negatif 30. Atau P-nya sama dengan 30. Jadi banyaknya uang puluhan ribu itu ada 30 atau optionnya D. Nomor 9 ya. Nomor 9 juga demikian ya, kita menggunakan sistem eliminasi substitusi. A tambah B itu sama dengan 36. Jumlah dua bilangan. Selisihnya A kurang B itu sama dengan 12. Karena terbesar, karena selisih A kurang B sama dengan 12, tentu kita bisa simpulkan A-nya lebih besar daripada B. Yang ditanya adalah A-nya sama dengan berapa. Sehingga kita cukup eliminasi B-nya dengan cara tambah. 2A sama dengan 48, A-nya sama dengan 24 atau opsinya C. Nomor 10. Nomor 10 kita diminta untuk mencari nilai A dan B atau solusi kalau persamaan itu dalam bentuk pecahan ya, PLDV-nya dalam bentuk pecahan. Apa yang kita lakukan? Kita bisa tanpa mengubah pecahannya, bisa juga mengubah pecahannya dengan cara mengali dengan KPK. 2 dengan 3 KPK-nya adalah 6, maka kita kalikan dengan 6. 2 dengan 2 KPK-nya adalah 2, kita kalikan dengan 2. Sehingga persamaan ini akan menjadi 1/2A kurang 1/3B itu akan menjadi
3A kurang 2B sama dengan 0. Yang di bawah kalikan 2 menjadi 3A tambah B sama dengan 18. Ya, karena sudah ada yang sama, 3A ini positif-positif, maka akan menjadi 0, tereliminasi kalau kita operasinya kurang. Ini negatif 3B sama dengan negatif 18. Ya, 0 dikurang 18 ya, sehingga dapatnya negatif 18, tentu B-nya positif, yaitu positif 6. Jika B positif 6, boleh disubstitusi di pecahan ini, atau boleh juga yang tidak berbentuk pecahan, atau koefisiennya tidak dalam bentuk pecahan. Sehingga kita bisa tulis di sini, kita substitusi 3A kurang 2 kali 6 sama dengan 0, maka 3A sama dengan 12, A-nya 4. Kita peroleh B6, A4, atau option yang memenuhi adalah option B. Ya, dua nomor lagi. Ya, untuk nomor 11, kita hanya diminta menganalisa grafik. Kita ingat kembali bahwa untuk menentukan solusi SPLDV itu kita bisa tentukan dengan cara grafik. Solusi SPLDV yang tepat memiliki satu solusi itu adalah pada titik potongnya. Kita lihat titik potong yang diberikan adalah di sini. Sehingga kita tahu bahwa solusi SPLDV dengan menggunakan cara grafik adalah 1,3 ya. Satu satuan ke arah X positif, 3 satuan ke arah X negatif. X ya, Y positif ya. Jadi 1,3. Nomor 12 itu juga menganalisa tentang grafik. Ya, seperti yang dikatakan pada pembahasan sebelumnya bahwa solusi SPLDV itu bisa ditentukan. Ya. Kita lihat pada grafik yang warna hijau itu melalui titik 0,2 dan 2,0, sedangkan yang merah atau persamaan garis yang merah itu melalui 0,4 dan 4,0. Sehingga kita bisa simpulkan dua garis ini sejajar. Jika dia sejajar, maka kita dapat simpulkan bahwa SPLDV yang kita miliki itu tidak memiliki solusi ya, tidak memiliki karena sejajar. Demikian untuk tipe pilihan ganda. Untuk soal uraian, soalnya adalah tentang SPLDV dan menganalisa SPLDV itu memiliki solusi atau tidak. Ya, jadi ada dua nomor nanti tentang soal uraian dan satu soal berhubungan dengan solusi SPLDV. Demikian video yang bisa ditampilkan, semoga bermanfaat. Silahkan ulang-ulangi jika ada yang belum dipahami atau bisa menghubungi ya langsung. Terima kasih, sampai ketemu pada video selanjutnya.